Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat berjumpa di Cahaya Ilahi Channel. Channel yang memberikan informasi seputar perkembangan dan keindahan Islam yang ada di Nusantara dan dunia. Informasi yang inspiratif, mengharukan, dan mengagumkan, serta informasi-informasi lain yang unik dan fenomenal terkait Islam dan keindahannya. Pemirsa, selamat bergabung bersama kami di channel Cahaya Ilahi. Semoga sajian Cahaya Ilahi dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim dimanapun berada, semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Sobat muslim, sebelumnya sudah pernah kita bahas betapa besarnya alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bumi kita pun ibarat butiran pasir yang ada di padang pasir. Sungguh Allah Maha Besar dengan segala ciptaannya dan Maha Tahu yang tidak diketahui oleh semua makhluknya. Kali ini Cahaya Ilahi akan memberikan informasi apa yang menjadi ketentuan Allah dengan segala kemahaannya, yaitu 5 tempat yang masih sangat misteri yang disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya. 5 tempat apakah itu sobat muslim? Dan inilah 5 tempat yang masih misteri namun disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Pulau Dajjal. Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubro. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat itu telah diambang kehancuran besar. Dia dipenjarakan Allah Subhanahu wa taala di suatu pulau misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara bernama Al-Jassasah. Ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan tentang pulau ini. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya berada di mana. Hanya saja Rasulullah menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Dari hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu, Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Sementara dari hadis yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, secara pasti bahwasannya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tidak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Maka di manakah sekarang Khurasan itu berada? Kalau sekarang Khurasan itu terletak di negara Iran sebelah timur, sekarang nama Khurasan dijadikan sebuah nama provinsi di sana. Namun jauh sebelum itu, sejak abad ketiga Masehi, Khurasan adalah sebuah wilayah yang luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung, mungkin saja berada tidak jauh dari wilayah itu. Selain itu, tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman bernama Socotra. Pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain. Selain itu, banyak orang yang mengaitkan tentang Pulau Socotra sebagai Pulau Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan Dajjal berada di segitiga Bermuda. Tempat yang kedua adalah Ainul Hayat. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air. Dan jika airnya diminum, maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan 2 tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasehatnya, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali. Suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Zulkarnain
bahwasanya ada malaikat yang sejak dia diciptakan, dia selalu sujud dan tidak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya. Karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu menjadi tertarik. Sebab Zulkarnain ingin hidup abadi supaya bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dicarilah telaga itu oleh Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihi salam beserta pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap, namun bukan seperti gelap malam hari, tetapi gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Singkat cerita, yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir alaihi salam. Zulkarnain tidak meminumnya. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasannya Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini. Yang ketiga, tembok besi Zulkarnain. Tembok ini terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, dan beberapa hadis sahih. Singkatnya, tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat, dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengrusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan kalau ada satu manusia, berarti jumlah Ya'juj dan Ma'juj ada 999. Menurut survei pada tahun 2023, penduduk bumi ada 8,45 miliar manusia. Artinya jumlah Ya'juj dan Ma'juj adalah 8,45 miliar dikali dengan 999. Pastinya itu jumlah yang luar biasa banyak. Tembok Zulkarnain ini bisa saja ada di dimensi lain, atau memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi atau dibedakan dengan dunia manusia. Yang keempat, Jabal Kaf. Jabal Kaf adalah sebuah gunung yang kisahnya pernah disabdakan Nabi SAW ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah ibnu Salam tengah bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang? Nabi SAW bersabda, dengan beberapa gunung. Kemudian Abdullah ibnu Salam melanjutkan bertanya, lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Nabi SAW bersabda, dengan gunung Kaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit. Para ahli tafsir mengatakan bahwasannya gunung Kaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan gunung Kaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Mengenai letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Kaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, istana kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah sosok orang terkaya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surat Sad 35. Menurut beberapa ahli sejarah, istana megah Nabi Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Maka dari itu, istana dari Nabi Sulaiman ini istimewa dan tidak bisa jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman sekarang sudah tidak ada lagi alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil, dan bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan.
Selama pemerintahan Hizkia, perluasan tembok ini dilakukan sampai ke arah barat yang sekarang kita kenal dengan nama kota lama Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Ailat Nazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Dia menemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter yang dinamakan struktur batu melangkah. Maka karena ditemukan benda-benda itu, mereka melakukan penggalian besar-besaran sampai ke Masjidil Aqsa, yang akhirnya memicu kemarahan umat muslim di seluruh dunia karena ditakutkan dari penggalian itu akan merobohkan Masjidil Aqsa. Lalu 2 tahun kemudian di tahun 2007 ditemukan kembali reruntuhan bangunan yang mereka yakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjidil Aqsa. Walaupun bangunan kuilnya sudah terlihat hancur, para ahli sejarah yakin kuil Nabi Sulaiman masih bisa diangkat untuk dilihat. Baik sobat muslim, itulah beberapa tempat yang disebutkan dalam Al-Quran dan masih belum ditemukan hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan tayangan ini bisa mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih telah menyaksikan Cahaya Ilahi hari ini. Semoga tayangan kami bermanfaat dan terdapat hikmah di dalamnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. See you pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.